Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ansi Story. Nah, di video kali ini aku bakal sharing tentang kedahsyatan berprasangka baik to Allah dan selalu positive thinking plus menerima apapun yang Allah berikan di hidup kita, baik itu yang buruk atau yang baik menurut versi kita. Karena menurut versi kita baik, belum tentu itu baik untuk Allah, begitu pula juga dengan sebaliknya. Nah, pernah nggak guys kalian di posisi benar-benar terpuruk, di mana kondisinya kalian benar-benar jatuh dan kalian seperti tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa yang bisa menolong kalian, dan dalam kasus ini kalian berasa sudah melakukan segala upaya tapi seperti tidak ada pertolongan, seperti yang kalian mau itu kenapa tidak terwujud, seperti kenapa badai ini tidak cepat berlalu dan kenapa badai ini seperti tidak ada henti-hentinya begitu. Nah, aku juga pernah mengalami hal ini, bahkan di titik terberatku aku harus tetap berdiri, aku harus tetap berjalan, dan aku nggak bisa stuck meratapi kesedihanku begitu saja. Nah, aku pernah di posisi dimana benar-benar down, benar-benar seperti tidak ada yang bisa menolong. Bahkan aku di situ tidak pernah atau tidak pernah terfikirkan, tidak pernah merasa sedikit pun untuk meminta pertolongan sama Allah. Aku sholat ya, aku zikir benar, aku baca Al-Quran, tapi di kondisi yang dulu aku tidak pernah yang benar-benar seperti ketika aku down, jatuh, aku meminta pertolongan sama Allah itu meminta tapi seperti jarang gitu. Karena aku prinsipnya ya sudah, aku sholat saja, aku baca Al-Quran aja, dan aku ketika zikir berzikir saja begitu. Tapi kalian apakah tahu guys, di suatu ketika, suatu titik dimana itu titik terberatku dan aku bingung harus ngapain, aku harus berbuat apa, aku harus cerita ke siapa. Bahkan dulu pernah aku terfikirkan untuk lari ke psikolog. Jadi ketika aku sudah terpuruk, aku bukan meminta yang benar-benar to Allah, tapi aku malah terfikirkan bagaimana aku menemukan seorang psikolog yang benar-benar tahu permasalahanku, yang benar-benar tahu isi hatiku, yang benar-benar tahu nanti solusinya itu harus gimana begitu. Nah, karena kenapa aku cari psikolog? Soalnya aku mikirnya aku sudah di titik kayak stres, aku di titik seperti gak bisa mikir apapun, dan aku seperti di titik kalau aku melakukan A, apakah nanti aku berdosa? Kalau aku melakukan B, apakah ini sudah benar? Jadi di titik kayak galau karena aku masih menimbang-nimbang, takut yang aku ambil ini adalah suatu kesalahan. Begitu guys. Nah, tapi di suatu ketika Allah benar-benar maha baik, dan aku sungguh gak nyangka berada di malam itu, dimana di malam itu aku sempat bertengkar dengan ayahku, padahal dengan masalah yang sepele. Terus aku seperti pergi dari rumah ini bukan berarti aku lari atau nggak ngabarin ya guys, cuman aku pindah ke rumahku yang satunya lagi. Nah, tapi sebelum yang puncaknya yang malam itu aku bertengkar dengan ayahku, beberapa hari sebelum itu aku bener-bener itu secara spontan aja guys. Jadi
tidak pernah terfikirkan olehku untuk langsung meminta sama Allah begitu. Jadi ketika malam itu spontan aja seperti refleks, di mana aku rasanya dadanya sudah seperti sesak, terus aku seperti pusing dengan semuanya, aku seperti kayak gak sanggup lagi begitu. Nah, di titik itu aku langsung spontan kayak aku tidur kan posisinya berbaring, lalu aku duduk dan kondisi itu aku nggak wudhu sama sekali, tapi aku langsung nangis senangis-nangisnya, terus aku langsung langsung saja pokoknya nggak ada rencana, nggak ada apa, langsung, ya Allah aku harus gimana, aku harus berbuat apa, maafkanlah kesalahanku. Tolong berilah petunjuk, meskipun petunjuk itu pedih, tolong berikan solusi aku harus gimana. Pokoknya di situ aku berdoa, hanyalah Allah penolong sebaik-baiknya penolong, hanyalah Allah sebaik-baiknya penolong untuk hamba-hambanya, meskipun hambanya itu buruk atau baik, tolonglah hambamu ini ya Allah. Pokoknya di situ kayak aku bener-bener mohon dan bener-bener, ya Allah sebenarnya dalam keluargaku ini terjadi apa dan aku harus bagaimana. Pokoknya itu orang yang ada masalah dan dia nggak tahu apa-apa, yang pertama ditanya pasti apa? Aku harus bagaimana dan aku harus berbuat apa begitu. Dan aku nangis itu cukup lumayan lama, bahkan hampir 1 jam. Tapi aku merasanya kayak baru 5 menit aku curhat ke Allah. Di situ aku cerita semuanya dan aku kayak intinya aku kayak minta maaf kalau aku ada salah. Soalnya di kondisi itu aku nggak tahu kesalahanku apa sehingga aku bisa mengalami itu semua begitu. Terus aku pokoknya sudah di malam itu kayak nggak ada yang bisa nolong manusia yang ada di bumi ini, nggak ada yang bisa nolong aku. Jadi aku langsung mintanya sama Allah begitu guys. Tapi istimewanya ketika aku habis nangis dan meminta sama Allah itu, hatiku tuh rasanya tenang, terus ketakutanku berkurang, kegelisahanku berkurang, terus aku merasa nyaman. Nah mulai dari itulah aku sering kayak sholat malam begitu guys. Terus beberapa hari setelah aku yang nangis dan minta pertolongan sama Allah itu, aku berantem dengan ayahku, terus aku pergi dari rumah pindah ke rumah yang satunya itu selama 3 hari 2 malam guys. Tapi ketika pindah itu aku pindah bukan berarti benci dengan ayahku, tapi gak tahu kenapa aku sebenarnya tidak ingin benci, tapi di posisi itu seperti aku tuh kayak marah dan gak terima begitu guys. Terus tapi ketika pindah di rumah yang satunya, aku bukannya yang males-malesan atau apa, aku ambil wudhu, sholat malam, dan dari situlah aku mulai rajin sholat hajat, sholat tahajud, begitu guys. Karena aku percaya ketika kita menggantungkan semuanya sama Allah, ketika kita berprasangka baik sama Allah, dan kita minta sesuatu sama Allah, insya Allah Allah juga akan mengabulkan gitu. Selama 3 hari 2 malam itu, 2 malam itu aku pergunakan sebaik-baiknya, bahkan di rumah yang satunya itu, dan di situ tuh ada kucing, aku lupa totalnya berapa, kalau nggak salah 6. Dan setahu aku kucing itu adalah hewan kesayangannya Nabi. Nah ketika aku berdoa dan nangis itu, aku ingat aku udah kondisi wudhu pakai mukena dan aku nangis itu, kucingnya tuh bener-bener kayak ngeliatin aku gitu loh, kayak dia tuh tahu apa yang aku rasain, apa yang aku alami gitu. Dia tuh kayak tahu begitu. Dan bagusnya nggak lama dari aku yang meminta pertolongan sama Allah, satu persatu itu mulai terbuka, bener-bener sampai merinding, bener-bener semuanya itu seperti terbuka. Bahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami selama ini, mulai dari di keluarga banyak masalah, itu alhamdulillah semuanya mulai baik lagi. Terus ketika aku ketika sholat malam, ketika minta sama Allah, aku kayak nggak ngotot dan nggak harus sekarang begitu. Tapi nggak tahu kenapa aku merasa ringan ketika curhat dan ketika meminta sama Allah. Dan di tengah-tengah aku bertobat, di tengah-tengah
aku berpositing sama Allah, di situ aku juga mulai merubah diriku sendiri untuk, mengerem semua urusan yang sekiranya tidak perlu, menghindari dengan orang-orang yang sekiranya toksik, dan menghindari keluarga yang memang dia itu nggak suka dengan aku, begitu guys. Karena setelah aku mempelajari ternyata kita tuh boleh, eee, memutuskan hubungan keluarga kecuali dengan orang tua ya guys ya. Kita boleh memutuskan hubungan dengan keluarga kalau itu memang untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan, begitu. Gak terasa udah berbulan-bulan dan semuanya masalah itu terselesaikan satu persatu. Bahkan hatiku mulai tenang, bahkan yang aku takutkan dulu seperti tidak menikah, seperti belum menikah, itu dulu kayak, wah umur segini belum menikah. Tapi setelah aku percaya Allah pasti akan memberikan hambanya sesuatu yang terbaik untuk hambanya itu. Sekarang aku tidak pernah ragu sama Allah, karena aku yakin Allah akan memberikan semuanya di waktu yang tepat dan di posisi hambanya menerima dengan tepat juga. Nah, itu salah satu cerita. Bahkan dulu bukan cuma masalah keluarga saja, tapi masalah keuangan, masalah asmara, pokoknya semuanya tuh seperti tidak nyaman, berantakan, dan sampai tidak bisa berkata-kata lagi guys. Intinya ketika aku meminta sama Allah, benar-benar hasilnya luar biasa begitu. Lalu yang cerita selanjutnya lagi ada juga mengenai masalah kekecewaan, dimana aku posisi waktu itu umurnya berapa ya lupa. Intinya aku sudah menjalin hubungan dengan seseorang kurang lebih hampir 6 tahun, tapi di situ aku dikecewakan, di situ aku diselingkuhi ibaratnya. Nah, di satu titik aku tuh kayak kecewa dan menyalahkan, pernah aku di satu titik kayak menyalahkan Allah, kayak ya Allah kenapa sih, kan orang ini kan yang aku pilih loh, kenapa sih aku harus merasakan sakit hati ini gitu. Aku kayak merasa kayak katanya orang yang suka menyakiti nanti disakiti, orang yang nakal nanti dinakali. Tapi aku kayak bilang, kenapa sih ya Allah, kan dalam hubungan kan aku nggak pernah selingkuh, terus kan aku orangnya setia, aku nggak pernah macem-macem, kenapa malah aku yang diselingkuhi begitu. Nah, aku kayak meragukan dan menyalahkan Allah, dan itu aku menyesal sekali guys. Ternyata kalian tahu guys, pilihan Allah itu luar biasa. Aku dijauhkan dari laki-laki itu, ternyata memang laki-laki itu gak baik untuk aku, dimana aku gak bisa cerita detailnya di sini. Yang jelas aku ketika dipisahkan sama laki-laki itu oleh Allah, aku merasa bersyukur sekali, sangat bersyukur. Aku gak tahu apa jadinya ketika dulu Allah tidak memisahkan kami, dan aku yakin sekarang dia juga insya Allah bahagia dengan pasangannya, karena memang Allah sudah menakdirkan mereka berdua. Tapi laki-laki itu gak akan cocok dengan kondisiku gitu guys. Ternyata Allah maha baik, dan itu aku sadar setelah beberapa bulan aku menyalahkan Allah begitu. Terus itulah kejadian pertama di mana aku percaya pilihan Allah itu yang terbaik. Kalau yang ceritanya yang pertama tadi itu adalah kedua kalinya aku membuktikan kalau pilihan Allah itu yang jelas-jelas baik guys. Jadi di sini aku cuman mau bilang, dari kisahku ini aku bukan untuk pamer, aku bukan untuk share kesedihan aja. Di sini aku benar-benar membuktikan kalau kita berprasangka baik tuh Allah, kita ikhlas atas apa yang diberikan Allah untuk kita, insya Allah nanti hasilnya terbaik. Meskipun itu menurut kita seperti menyusahkan, menurut kita itu adalah sebuah bencana, sebuah hal yang tidak kita inginkan dan tidak kita duga. Tapi yakinlah Allah maha segalanya, Allah maha tahu mana yang baik itu baik dan mana yang benar itu benar.
Jadi jangan putus asa, kalian sekarang lagi down, entah masalah rumah tangga, masalah keuangan, atau masalah kesehatan. Yakin saja itu adalah ujian sebagai penggugur dosa kalian, dan yakin saja itu nanti akan membentuk karakter kalian untuk jadi lebih baik lagi. Jadi ketika dikasih ujian sakit, berprasangka baiklah sama Allah. Dan kalian mau dengar guys ceritaku yang ketiga, yang ini benar-benar nyata keajaiban Allah guys. Kalian tahu aku disihir seorang, dan awalnya aku kayak nggak terima juga, lagi-lagi ini guys sifat manusiawi. Dari yang pertama dihianati sama pasangan, sama pacar, mantan pacarku dulu, aku malah menyalahkan Allah. Aku kayak, kenapa sih Allah, aku tuh orangnya setia, kenapa dari semua masalah harus masalah pengkhianatan begitu. Itu aku langsung ragu, tapi beberapa bulan kemudian aku yakin Allah itu memang itu keputusan terbaik. Tapi seragu-ragunya dan menyalahkannya aku sama Allah, aku tidak pernah meninggalkan sholat itu guys. Maksudnya tidak pernah nggak sholat gitu, jadinya terus nggak sholat, enggak guys. Aku kayak cuman ragu dalam hati, dalam arti bukan ragu nggak ada Allah ya guys ya, tapi aku lebih ke kok gini sih gitu. Nah ternyata dari kita yang sering besok kita ibaratnya kayak berpikir gini guys, kira-kira besok keuanganku gimana ya, kira-kira besok kedepannya jodohku gimana ya. Nah dengan yang kira-kira itu sepertinya perkataannya ringan dan biasa, tapi kalau kalian lebih dalami lagi, ternyata perkataan seperti itu termasuk perkataan yang meragukan Allah guys. Orang yang yakin akan mukjizat Allah, yakin akan kuasanya Allah, tidak akan menanyakan besok bakal gimana, besok nasibku gimana, tidak akan menanyakan itu guys. Orang yang benar-benar yakin dan benar-benar tahu Allah Maha segalanya, pasti yakin kedepannya dimanapun dan nasibmu kayak apa, pasti Allah akan memberikan yang terbaik begitu. Tapi emang manusiawi guys, soalnya dari kasus 1 sama 2 aku sudah ragu, habis itu dilihatkan Allah aku yakin. Nanti ada masalah lagi, aku meragukan lagi, kok gini sih, kok gini begitu guys. Nah yang paling dahsyat adalah yang ini, yang ketiga ini. Kalian tahu aku terkena sihir, dan awalnya aku merasa kayak kok bisa sih orang itu nyakitin aku, padahal kan aku nggak pernah nyakitin dia, bahkan aku kenal ilmu hitam pun enggak, bahkan aku nggak pernah nyihir dia juga. Bahkan setelah apa yang keluarganya lakukan sama keluargaku, aku nggak pernah membalas dengan cara yang kotor begitu. Di situ kayak mikir, ya Allah, keluargaku sama dia kan lebih buruk kan keluarga dia, kenapa yang kena sihir malah keluargaku. Nah di situ kayak nggak terima lagi sama Allah begitu, kayak komplain, ibaratnya ini manusia kebanyakan komplain begitu. Nah di situ aku kayak pokoknya serba nggak terima, bahkan kayak ini tuh sebenarnya itu kayak mau diapain sih ya Allah gitu loh. Terus ya ada rasa sakit hati, ada rasa jengkel nggak karu-karuan. Terus setiap hari aku cuman membahas hal sihir, dan orang itu selalu aku bahas terus gitu loh guys. Dan kalian tahu kenapa ketika kita membahas sesuatu yang menyakitkan dan orang yang menyakitkan sama kita, itu bukannya kita tuh jadi plong, bukannya kita tuh jadi enak, yang ada semakin hari kita malah semakin hancur dan semakin sakit hati begitu guys. Nah ketika orang pikirannya sudah kacau, hatinya malah sakit hati, ya sudah, apapun yang dilakukan tidak akan bisa lancar, dan apa yang dilakukan tidak akan bisa berhasil, baik itu pekerjaan atau sekolah atau kegiatan yang lainnya. Jadi ketika kita malah membahas orang-orang yang menyakiti kita, dan kita malah setiap hari disibukkan dengan melihat mereka yang menyakitkan kita, atau kita sebenarnya ingin mengutarakan untuk meringankan beban kita atau perasaan kita, itu sebenarnya malah membakar dan merusak perasaan dan pikiran kita sendiri. Jadi mulai sekarang stop membahas terus-terusan orang yang sudah menyakiti kalian, orang yang tidak menghargai kalian, dan orang yang mencaci maki kalian begitu guys. Nah dari kasus yang sihir ini,
aku awalnya merasakan kayak ini sesuatu yang buruk, ini kayak sesuatu bener-bener bencana terdahsyat yang pernah aku alami selama hidupku. Soalnya alhamdulillah sekali dalam hidupku aku nggak pernah yang namanya masuk rumah sakit, aku nggak pernah yang namanya kecelakaan atau apapun itu, tapi di sini aku merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan ketika pengobatan sihir itu bukan seperti terkena jarum suntik saja, tapi rasanya sudah tidak karu-karuan dan itu meninggalkan memar bahkan luka-luka di badanku. Di situ aku mikir seperti kok bisa ya dari semua ujian hidup kenapa aku harus menerima yang ini begitu. Lagi-lagi aku ragu lagi guys, dan ini kayak astagfirullahaladzim semoga tidak terulang lagi gitu. Nah terus ternyata kalian tahu guys, aku dari awal diuji yang masalah sihir, aku awalnya ragu, awalnya menyalahkan, tapi lama-lama aku ikhlas karena aku yakin apa yang Allah berikan, apa yang Allah tujukan itu nanti akan ketemu sesuatu yang bagus. Nah, dari yang aku bicarakan ini, poin yang bisa diambil adalah ketika kita mendapat suatu ujian dan kita berpositif thinking to Allah, ternyata hasilnya nanti malah sesuai yang kita positifkan itu guys. Kenapa ketika dikasih sihir ini aku kayak menyalahkannya itu nggak terlalu lama, dan aku yakin kayak pasti ini nanti aku dapat sesuatu yang besar, karena ketika aku sekolah SMA aku pernah juga mengalami suatu kejadian di mana itu benar-benar bikin sakit hati sekali. Itu dilakukan oleh salah satu anggota keluargaku, tapi bukan keluarga inti guys. Nah ternyata dari apa yang orang itu perbuat kepada aku, ternyata Allah itu memberikan sesuatu yang sangat bagus gitu guys. Jadi kalau orang itu waktu itu tidak melakukan hal itu sama aku nggak bakal ketemu si orang yang baik ini begitu guys. Jadi kayak ketika aku diuji sihir ini, aku sampai ke Pandaan, aku mikir dalam pikiran dan hatiku, aku berpikir seperti pasti ada mukjizat atau kebaikan yang luar biasa dari Allah dari ujianku ini gitu. Soalnya kalau aku mendapatkan sesuatu yang wow, sebelum dapat sesuatu yang wow itu biasanya aku melalui rintangan-rintangan di mana itu tuh kayak aku bener-bener sakit hati, bener-bener jengkel, bener-bener kayak gak terima. Tapi ketika aku ikhlas, yang aku positif thinkingkan tuh terjadi guys, dan terbukti sampai sekarang. Jadi dari aku yang disihir, dari aku yang dizolimi, dari aku yang disakiti ini ternyata membawa dampak yang luar biasa, terutama kepada netizen semuanya. Bahkan kalau aku baca komenannya netizen, deterjen itu seperti terharu begitu, apalagi ada orang yang tadinya buruk atau setengah buruk terus dia jadi sadar dan lebih baik lagi, itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang bikin aku terharu adalah ketika ibu ketemu dengan anak bajangnya semua, itu kayak alhamdulillah gitu loh. Kayak gak bisa bayangkan ketika anak yang keguguran atau digugurkan begitu. Ada satu, ini jadi cerita lagi, intinya kayak apa ya, intinya di sini aku cuma bilang ternyata dari sakitku, dari ujiannya Allah, tapi aku berpositif sama Allah, ternyata hasilnya itu kayak luar biasa begitu. Jadi terus yang bikin aku terharu bukan karena aku jadi dikenal banyak orang, bukan karena wah jadi kayak tenar-tenaran begitu, bukan. Jadi kayak di sini ya kayak pernah dimasuki suatu bajang, aku tanya kayak kenapa kamu benci sekali dengan ibu kandungmu gitu kan, kenapa kamu benci sekali dan kayak gak memaafkan ibumu, kan ibumu sudah minta maaf gitu kan. Kata dia, enggak, aku gak mau maafin sampai kapanpun. Kenapa gitu. Aku waktu itu merengek, mama aku jangan dibunuh, mama aku jangan disakiti, mama aku nanti bertahan gitu kan. Tapi
tapi mamaku nggak denger aku gitu. Bahkan kondisi itu mamaku jauh sama Allah, mamaku marah-marah terus begitu. Terus apa namanya, aku diobati. Nah, kondisi diobati aku masih hidup, terus aku masih masih berharap sama ibuku gitu, dia bilangnya, "Aku masih berharap dengan ibuku, gak apa-apa aku nanti keluarnya cacat, gak apa-apa, yang penting aku hidup sama mama," gitu. Tapi dia diobat-obatin terus, masih gak meninggal. Terus akhirnya ketika ibunya menyerah dan gak mau obatin lagi, malah akhirnya dia yang gak kuat begitu. Nah, itu adalah pelajaran dimana aku mendapatkan gimana rasa sakit hatinya bayi yang gak berdosa itu. Tapi yang bikin istimewa adalah akhirnya dari bayi itulah ibunya jadi ingat kembali masa lalunya, ingat kembali dosa-dosanya, jadi kembali lagi sama Allah dan minta ampun sama Allah begitu ya. Nah, di sini aku cuman mau bilang, apapun keadaanmu sekarang, apapun ujianmu sekarang, yang melihat video ini dan kamu lagi sendiri seperti tidak ada pertolongan, gak usah khawatir, gak usah takut, jangan risau, yakin Allah tidak pernah tidur. Ambillah air wudhu, ambil mukena atau ambil alat sholatmu, mintalah sama Allah sambil menangis, apapun itu. Ingat, manusia bukan hidup di dunia ini saja, bukan di bumi saja, tapi nanti kalau kita meninggal, kita juga punya kehidupan yang baru lagi, dan mau gak mau kita pasti juga mengalami begitu. Jadi abaikan yang membuat kalian risau, abaikan yang membuat kalian sakit hati. Lebih baik fokus ke diri kalian sendiri dan selalu berprasangka baik tuh Allah. Nanti insya Allah hasilnya juga akan bagus. Tapi ketika di dunia kamu gak mau kenal Allah, itu nanti hasilnya akan sesuatu yang sia-sia dan kelak akan menyesal begitu. Gitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga dari ceritaku netizen bisa lebih baik lagi, dan orang-orang yang mendengar kisahku ini bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjalani ujiannya, dan selalu berbaik sangka sama Allah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.